Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dalam kesempatan ini kita bisa bertemu lagi dalam mata kuliah dokumentasi keperawatan. Untuk pertemuan kali ini kita akan membahas seputar isu ya di dalam perubahan dokumentasi keperawatan. Ya, mungkin setelah dijabarkan sebelumnya bahwa dokumentasi keperawatan ini merupakan elemen yang menjadi penting gitu ya pada saat ini. Gitu. Memang dokumentasi keperawatan ini memiliki sejarah yang cukup panjang gitu ya, di mana di dalam uh, apa namanya berpikir kritis ya, atau dalam proses keperawatan ini menjadi bagian yang tidak terpisahkan lagi gitu ya. Jadi kita tidak cukup hanya melakukan pengkajian, kemudian penegakan diagnosis, membuat rencana ya, melakukan implementasi dan juga evaluasi. Kalau tanpa didokumentasikan itu sama saja dengan eh, kita tidak melakukan apa-apa gitu ya, boleh dibilang seperti itu. Kenapa tidak melakukan apa-apa? Ya tidak ada rekamannya, seperti itu ya. Jadi dokumentasi ini merupakan bagian integral juga di dalam proses keperawatan. Nah, zaman semakin maju gitu ya, perkembangan teknologi juga semakin maju gitu ya, terutama pada mulai dari tahun 2000 ke sana gitu ya. Di mana perubahan-perubahan aspek dokumentasi sudah mengarah pada aspek digitalisasi ya. Meskipun kita masih jarang gitu ya dokumentasi dengan digital, akan tetapi prosesnya masih terus dikembangkan. Mungkin belum sampai lah ke daerah Tasikmalaya gitu ya. Nah, tapi kita dokumentasi terutama di tataran klinik itu masih atau sudah mulai mengimplementasikan apa namanya ilmu-ilmu atau informasi-informasi yang ideal gitu yang harusnya direkam dalam suatu medical record. Nah, isu dalam dunia keperawatan Indonesia yang pertama adalah isu kesejahteraan perawat ya. Ya, di sini sebelumnya ini ya bahwa perawat ini merupakan tenaga garda terdepan ya di dalam penanganan masalah kesehatan terutama di negara kita. Apalagi pada saat pandemik ini, benar-benar perawat ini merupakan tumpuan, ya, profesi tumpuan, harapan lebih dari profesi apapun, ya, untuk menjadi penolong gitu ya pasien-pasien yang mengalami COVID-19. Nah, dengan adanya pandemik ini, ya, ini salah satunya akan menjadi apa ya? eh, Keadaan yang bisa menyadarkan terutama pada para pemangku kebijakan gitu ya untuk menyadari bahwa perawat ini bukan asisten dokter gitu ya. Yang ada atau tidak adanya perawat itu tidak ada pengaruhnya bagi pasien gitu. Nah, ini sangat membantu sekali gitu ya. Dalam tanda petik membantu sekali nama perawat pada apa namanya? Pemangku kebijakan seperti itu. Sehingga para pemangku kebijakan ataupun pemerintah gitu ya saat ini sangat mempertimbangkan, sangat menghargai apa yang perawat lakukan. Kalau dulu kita mungkin untuk perawat itu ingin dihargai, gitu ya, terutama aspek kesejahteraannya oleh pemerintah atau oleh pemangku kebijakan yang berkuasa, itu harus berkumpul, gitu ya, istilahnya lah cari muka lah, gitu, harus cari muka dengan para pemegang kekuasaan atau calon pemegang kekuasaan yang terkuat, gitu ya, agar perawat ini dilirik, gitu ya, perannya bahwa perawat ini memiliki masa yang besar dan bisa mungkin membantu kemenangan dia gitu ya. Kita ikut. Tapi perawat ini
kita tidak berpolitik ya, akan tetapi kita ikut pada apa namanya orang-orang yang berpolitik gitu ya, mendukung. Nah, tapi tidak secara terang-terangan bahwa perawat mendukung si A, perawat mendukung si B. Artinya perawat ini siapapun yang menang kita dukung. Karena kita adalah tenaga profesional yang sangat tidak berpolitik ya, harus netral gitu secara organisasi ya. Kalau secara individu ya pasti berpolitik gitu. Tapi secara profesi tidak berpolitik, tidak identik bahwa oh perawat itu Jokowi, oh perawat itu Prabowo, tidak ya. Tapi perawat siapapun yang menang kita dukung. Nah itu harus seperti itu, harus berdemo kadang gitu ya, untuk menggolkan undang-undang keperawatan yang alhamdulillah sudah gol gitu ya. Itu harus berdemo berkali-kali gitu ya, eh, cari muka lah gitu ya, cari perhatian gitu. Nah, kan tapi sekarang dengan adanya pandemi 19, COVID-19 ini, mereka para pemangku kebijakan akan sadar sendiri bahwa ternyata tanpa adanya tenaga kesehatan, khususnya perawat, karena tenaga perawat ini adalah tenaga profesi yang paling banyak gitu ya, baik itu jumlah masanya dan juga peranannya juga gitu ya di dalam perawatan pasien COVID-19. Nah, ini tentunya akan memberikan citra perawat menjadi naik ya dengan sendirinya tanpa perawat harus menggembar-gembor bahwa saya adalah orang yang paling penting gitu di tataran klinis. Nah, sehingga kesejahteraan perawat pun di sini pasti akan lebih dipertimbangkan. Ya. Jadi ada insentif, sekarang kan insentif pada perawat dinaikkan. Karena kenapa? Karena resiko ya. Karena risiko kerja yang begitu berat gitu ya. Belum tertular seperti itu. Nah, mudah-mudahan ketika kita lulus nanti pandemi COVID-19 ini sudah beres ya. Sehingga kita tidak bisa terhindar dari terpapar COVID-19 mudah-mudahan ya. Tidak lama. Tapi yang kasihan itu perawat sekarang gitu ya. Ya meskipun proteksi berlapis gitu ya. Ya kan tetapi ya yang namanya virus kan tidak bisa kelihatan dengan mata telanjang, bahkan ukurannya itu lebih 1000 kali lebih kecil daripada bakteri gitu ya. Bakteri sudah tidak terlihat. Nah, kemudian virus apalagi ya semakin kecil. Gitu. Ya bahkan kita menggunakan masker sekalipun gitu ya belum ada bukti bisa meloloskan virus. Gitu ya. Bisa artinya virus bisa ditangkal dengan masker itu. Ya. Belum ada buktinya gitu. Apakah virus COVID-19 itu bisa apa namanya? Lolos dari masker? Nah, belum ada penelitiannya. Tapi karena itu apa? Untuk menghindari droplet ya, karena virusnya itu hidup di dalam droplet cairan, maka ketika ada orang bersin atau batuk itu bisa tertahan di eh, masker itu ya, karena droplet itu makroskopik gitu ya. Jadi semprotan-semprotan air ludah gitu ya, dari bersin, dari batuk itu bisa tertahan, bisa gitu ya. Itu untuk menyaring virusnya sendiri itu belum ada penelitiannya. Tapi itu salah satunya ya, salah satu upaya precaution kita, kehati-hatian kita untuk terhindar dari penularan COVID-19. Ya, tentunya untuk tenaga kesehatan ya akan lebih baik lagi ininya apa kualitas dari maskernya. Nah, itu tentang kesejahteraan ya. Kemudian juga praktik dan registrasi perawat ya. Mungkin di dalam mata kuliah pas awal-awal masuk keperawatan gitu ya. Kita sudah digambarkan bagaimana seorang perawat itu tidak cukup hanya lulus di apa namanya di kuliahan gitu ya. Karena yang namanya perawat itu adalah tenaga profesional, yang namanya profesional atau profesi itu harus melewati pendidikan formal ya. Minimal kalau di Indonesia D3 gitu ya. Nah, nanti ke depan mungkin trennya akan meningkat lagi, harus S1 misalkan. Bisa saja seperti itu. Tapi untuk saat ini memang di Indonesia itu D3 itu masih menjadi favorit ya. Favorit ya. Kenapa? Ya kuliahnya
cepat, kemudian keahliannya juga secara mental itu ya untuk saat ini D3 lebih baik lah gitu ya, lebih bisa diandalkan daripada S1 gitu. Kemudian apa namanya? Ya kebutuhannya juga kan kita lihat di CPNS rata-rata D3 itu masih banyak gitu ya kebutuhannya yang masih menjadi tren ya. Tapi kita misalkan setelah lulus kuliah nanti harus ada keinginan untuk meningkatkan apa namanya status pendidikan formal kita gitu ya. Karena kalau cuma D3 terus seumur hidup ya nanti kesejahteraannya juga ya seumur hidup gitu. Seumur hidup ya seperti itu gitu. Habis nyantai banyak, nanti kesejahteraannya juga nyantai gitu. Kita harus ada niat gitu ya, suatu saat ketika sudah bekerja setahun 2 tahun mungkin ya nikah dulu misalkan ya. Ya sudah nikah kan pasti banyak tuh rezeki ya, rezeki dari istri, rezeki dari kita suaminya gitu. Nah, jangan khawatir gitu ya, nanti kuliah lagi seperti itu. Itu banyak yang seperti itu dan alhamdulillah gitu. Kalau untuk pendidikan selalu ada aja gitu ya rezekinya. Gitu. Jadi kita jangan terlalu mengkhawatirkan gitu ya. Tapi jangan juga terlalu santai ya. Ya kita harus ada cita-cita lah intinya. Kemudian isu dari juga pendidikan keperawatan ya tadi ya. Jadi pendidikan keperawatan itu sudah sampai doktor gitu di Indonesia juga ya. Jadi mulai D3, S1, S2, S3 itu ada gitu ya. Nah, ini semakin hierarkinya semakin ke atas, semakin jarang gitu ya. D3 dan S1 gitu kan sudah banyak ya. Bahkan mungkin banyakan kena S1 daripada D3. Kemudian S2 masih lumayan lah gitu ya. Lumayan perawat-perawat terutama dosen itu wajib minimal S2 gitu ya kalau mau tetap menjadi dosen gitu harus S2. Jadi kepaksa pergi kuliah gitu ya hoream-hoream gitu. Nah, harus ada motivasi, dorongan gitu ya. Dorongan dari kita, dorongan dari pimpinan, dorongan dari pasangan gitu. Kakak paksa ngagilig gitunya hoream-hoream gitu. Teh kamari aya isu deui gitu. Dosen harus minimal tuh S3 cenah aduh kumaha deui wae gitu. Terus beuki ka dieu kuliah beuki hoream nya. Karena kenapa ya? Tenaga sudah mulai kurang, kesibukan di rumah, anak apa gitu ya. Sudah mulai rariut gitu ya kaditu ka dieu. Ya kalau kuliah biasanya mah penghasilan menurun ya karena tunjangan-tunjangan di stop misalkan itu ya. Atau gimana. Jadi ya mikir gitu ya. Bapak juga sekarang ya masih belum S3 gitu ya. Mudah-mudahan ke depan lah gitu. Ini apa namanya? Aspek ekonominya belum stabil mungkin. Ya, mudah-mudahan bisa lah ke depan gitu ya. Tapi sekarang masih S2 masih boleh gitu ya. Dosen gitu. Minimal. Kemudian organisasi PPNI. Nah, ini sebagai wadah kita ya. Jadi kita sebagai perawat itu kalau mau kuat, kalau mau dihargai oleh profesi lain, itu harus terorganisir ya. Kita berkumpul dalam wadah namanya Persatuan Perawat Nasional Indonesia atau PPNI. Ya. Itu secara nasional ya. Nah, kalau di taraf internasional kita juga sudah bergabung ya dengan International Nursing Council ya. Nah, itu jadi PPNI ini merupakan anggota International Nursing Council gitu ya, Council. Dia kerjanya apa itu? Ya kerjanya bayaran gitu. Gabung dengan apa namanya? Dengan International Nursing Council itu harus bayar gitu ya. Makanya kita kalau menjadi anggota bayar gitu, wajib bayar. Wayahna itu mah. Karena kenapa? Karena agar perawat Indonesia terutama yang bekerja untuk apa mendapatkan pengakuan di dunia internasional gitu ya. Bisa sharing pengetahuan, informasi, bahkan tenaga kerja Indonesia pun kalau sudah bergabung dengan ICN itu bisa lebih leluasa lah gitu ya perawat Indonesia untuk apa namanya mencari kerja di luar negeri khususnya di negara-negara yang
tergabung di dalam ICN ini. Ya, kalau biasanya apa namanya, perawat Indonesia itu kan favorit untuk negara-negara apa seperti di negara Jepang gitu ya, kemudian Arab, Timur Tengah, Kuwait, ya, di Irak ya, perang gitu ya. Ya, Timur Tengah sangat favorit gitu ya, apa namanya, menampak gitu ya, menerima perawat dari Indonesia gitu ya. Karena kenapa ya? Pertama karena agamanya sama gitu ya. Kemudian yang kedua juga ramah gitu ya. Nah, yang ketiga terampil ya, sangat bisa diandalkan perawat Indonesia itu ya. Karena kenapa? Ya segala bisa gitu ya, segala mau gitu. Cuma satu kelemahannya itu adalah banyak sekali yang bahasanya agak-agak kurang gitu ya. Terutama bahasa Inggrisnya ya. Nah, sekarang yang kedua adalah yang di Timur Tengah itu favoritnya Filipina ya. Nah, Filipina juga bersaing dengan perawat Indonesia dalam bekerja di luar negeri ya. Orang-orang Filipina dia bahasanya fasih ya, bahasa Inggrisnya fasih. Sekarang juga udah mulai mereka bahasa Arab ya, pokoknya tujuan pekerjaan mereka itu benar-benar bahasanya itu dikuasai oleh mahasiswa-mahasiswanya. Kemudian juga mereka itu disiplin ya. Nah, seperti itu, meskipun agamanya mungkin agak-agak beda ya, itu bukan menjadi kendala ya, seperti itu. Ya, tapi mayoritas memang lebih menyukai perawat dari Indonesia kalau di Timur Tengah. Nah, ini memang pasar-pasar yang besar gitu ya. Pasar yang sangat besar. Banyak teman Bapak yang ke Arab ya. Kalau ke Arab kan hajinya gratis gitu ya, tinggal karalang kuriling aja didinya gitu. Gratis bisa haji tiap tahun ya, seperti itu. Nah, ini harus ada cita-cita ya, terutama laki-laki gitu ya, harus bisa panjang langkah lah, jangan lokal Tasikmalaya saja gitu ya. Bapak ge baheula kan ke Banten, ke mana di Bandung, Banten gitu ya, nganglang buana heula. Tidak ujug-ujug di Tasik, kalau Tasik makan sakieu-kieuna gitu nya. Jadi jangan lokal ya. Jadi harus minimal nasional lah Indonesia gitu ya. Mencari pengalaman gitu. Sambil apa namanya? Jadi jangan menunggu di Tasik, di Tasik. Di Tasik kota Tasikmalaya instansi pendidikan keperawatan seberapa hiji? Hampir 5 ya. Ada 5 hampir aku. Malah katampung yakin ya, kecuali kita keluar gitu. Keluar daerah. Ya, kemudian organisasi PNI itu ya. Jadi PPNI juga membantu apabila apa namanya, anggota keperawatan terkendala isu-isu atau masalah-masalah yang berkaitan dengan hukum ya. PPNI bisa membantu, atau etik, kalau etik legal, etik, masalah etik juga bisa. Kemudian PPNI juga meningkatkan pendidikan atau keilmuan keperawatan dengan adanya seminar-seminar, workshop itu bagi anggotanya. Bagi anggota ya, jadi kita harus registrasi dulu, dan kalau udah registrasi apa namanya, kan mendapatkan kartu anggota NIRA ya, nomor induk registrasi anggota. Nah, itu harus ada iurannya tiap tahun gitu ya. Kurang lebih 300.000 tiap tahun itu ya. Ya, pirakulah 300.000 itu menghasilkannya tiap setahun gitu. Kemudian goalnya undang-undang keperawatan. Ya. Nah, ini juga pada tahun 2014 ya kita berhasil menggolkan undang-undang keperawatan ini. Ya, Bapak ikut sekali demonya ya. Jadi setelah Bapak demo, 2 minggu kemudian diketok palu undang-undangnya sah. Ya, tidak anarkis, tidak biasa we orasi itunya, gogorowokan. Nah, upaya mewujudkan perawat yang profesional di Indonesia masih belum menggembirakan. Beberapa faktor yang menyebabkan masih rendahnya peran perawat profesional, diantaranya yang pertama, keterlambatan pengakuan body of knowledge keperawatan sebagai suatu profesi. Jadi sejarah keperawatan Indonesia itu memang agak lambat gitu ya, tapi lebih cepat daripada Malaysia, Singapura dan sebagainya. Bahkan Thailand sekalipun, ya
keperawatan Indonesia lebih cepat ininya apa berkembangnya gitu. Akan tetapi kesininya jadi ketinggalan gitu. Entah kenapa gitu. Nah, jadi body of knowledge keperawatan ini memang lahir dari apa namanya pengakuan perawat sebagai suatu profesi ya. Mungkin saat ini juga banyak yang tidak mengakui bahwa banyak yang tidak tahu ya bahwa perawat itu bukan asisten dokter. Perawat itu partner kerja dokter. Tapi banyak gitu ya yang mengatakan perawat asisten dokter gitu. Jadi anak buah dokter. Nah, dulu memang seperti itu gitu ya. Karena kenapa? Karena ya belum ada pengakuan terhadap batang keilmuan kita gitu ya. Perawat bisa naon sih lamun tahu dokter gitu. Perawat digawe naon sih lamun gak ada dokter. Kan perawat mah kerjanya nyuntik kan gitu. Nah ini adalah persepsi yang dulu gitu ya. Nah sekarang berbeda gitu ya. Kita sudah menjelaskan bahwa kita adalah profesi yang concern terhadap pemenuhan kebutuhan dasar manusia. Apa itu kebutuhan dasar manusia? Adalah kebutuhan yang wajib gitu ya dipenuhi oleh setiap manusia. Ya. Artinya di sini kita fokus pada respon ya terhadap intervensi ya. Segala apapun intervensi yang diberikan kepada pasien itu kita concern apakah efeknya itu mengganggu KDM atau tidak. Ya misalkan contohnya seperti ini. Memberikan obat adalah hak dokter. Ya. Meresepkan atau mendiagnosis penyakit, meresepkan obat, bahkan menyuntikkan obatnya itu adalah hak dan kewajiban dokter. Terus satu kalau gitu mah perawat gak ada kerjaan dalam hal menyuntik-nyuntik. Ya memang kalau dokternya gak mau memberikan tidak mau memberikan kewenangan nyuntik pada perawat, ya bisa saja perawat gak boleh nyuntik gitu. Karena nyuntik itu adalah kompetensi dokter. Terus naon atau perawat gak ada kerjaan? Nah, kerjaan perawat adalah melihat respon dari pengobatan tersebut. Apakah pasien menjadi nyaman atau malah menjadi nyeri, perutnya menjadi kembung, jadi kurang tidur karena obat tersebut. Atau boleh dibilang efek samping obat tersebut adalah pekerjaan perawat itu, lahan perawat. Ya. Pasien menjadi nyeri, bagaimana kita memberikan kenyamanan agar tidak nyeri. Pasien jadi tidak bisa tidur, bagaimana kita perawat memberikan kenyamanan pada pasien tidur. Nah itu perawat. Ya. Jadi bukan kita mengobati, bukan kita menyuntik, bukan. Banyak intervensi-intervensi lain ya. Nah kita adalah bagaimana respon pasien terhadap intervensi tersebut. Itu adalah wilayah kita. Pasien mau dioperasi, belum dioperasinya, atau gitu mah kalau belum nggak ada peran perawat, ada, yaitu mempersiapkan operasi. Apakah pasien merasakan cemas, ya, bagaimana ketika dijustifikasi operasi itu pasien merasakan cemas atau tidak. Kalau cemas berarti dia tensinya naik, kurang tidur, tidak mau makan, pusing, gitu ya. Nah, itu pekerjaan perawat banyak sekali gitu ya. Jadi jangan kita terpaku pada aspek-aspek hard skill saja. Nyuntik, pusuk itu mah 2 bulan di rumah sakit juga bisa nutup mata gitu. Bisa nancep sambil nutup mata juga bisa gitu ya. Perawatan luka gitu. Tapi bagaimana kita meningkatkan aspek spiritualitas pasien, psikologis pasien, bahkan pengetahuan pasien juga kita tingkatkan sehingga itu akan menjadi modal yang besar. Jangan salah bahwa aspek pendidikan, aspek psikologis yang tenang, yang positif itu adalah bisa membantu tingkat kesembuhan bahkan 25%, 75% dalam penelitian bahwa pasien yang mengalami aspek psikologis yang baik itu lebih cepat sembuh daripada
yang mengalami stres gitu ya. Nah, makanya perawat itu kadang-kadang apakah dia itu sebagai konseling atau apa gitu ya, itu bisa saja perawat itu sebagai konseling ya, untuk aspek psikologisnya gitu ya. Jadi mirip mirip psikolog ya bisa saja. Jadi karena kemampuan perawat itu juga harus ada di bidang psikologisnya gitu. Jadi tempat curhat, tempat menenangkan, tempat apa namanya berkonsultasi, bertanya, yaitu perawat gitu ya. Kalau dokter berapa berapa lama sih dokter berhubungan dengan pasien gitu ya? Di ruangan ya paling pasien 5 menit, 30 menit udah itu ditinggalin gitu kan. Nggak ada itu ada apa dokter yang mendampingi terus ada buat pasien 24 jam di ruangan dia. Nggak ada. Dokter mah kemana-kemana we gitu ya. Hanya memberikan mendiagnosis penyakit, memberikan obat ya udah. Kalau perawat itu 24 jam ya. Kemudian keterlambatan pengembangan pendidikan profesional keperawatan. Nah, ini juga ya sejarahnya juga khususnya di Indonesia baru ada D3 itu tahun berapa gitu ya, tahun 80-an gitu ya. Udah SPK sudah dari dulu, ya, SPK itu setara dengan SMA, kemudian tahun 80-an itu mulai ada D3 ya, tahun 90 atau 80 berapa mulai dari ada S1 itu pun jarang gitu ya. Jadi memang relatif terlambat itu sekitar 100 tahun ya dari negara-negara maju sekarang. Sehingga wajar kalau profesionalitas perawat itu masih jauh gitu ya. Kita lihat perawat-perawat luar negeri kan apa namanya? Begitu setaranya gitu ya dengan dokter-dokter itu ya. Tidak ada itu perawat luar negeri itu dia merasa rendah diri ketika berbincang, berkonsultasi dengan dokter itu dia merasa pede saja gitu ya. Ini memang kita terlambat gitu ya. Tapi bukan berarti kita kualitasnya jelek gitu ya, keterlambatan. Apalagi zaman sekarang informasi ilmu pengetahuan mudah didapat, ya kita bisa lebih cepat untuk transfer pengetahuan juga ya. Keterlambatan perkembangan sistem pelayanan keperawatan baik standar, bentuk, praktik, dan lisensinya. Kemudian komitmen perawat dalam memberikan pelayanan keperawatan yang bermutu baik secara mandiri maupun melalui kolaborasi sangat penting dalam terwujudnya pelayanan perawatan yang profesional. Kemudian salah satu komitmen yang harus terus dipupuk adalah dengan mendokumentasikan setiap transaksi antara perawat dan klien. Nah ini, ya. Jadi mendokumentasikan itu adalah merekam apapun tindakan perawat terhadap pasien karena itu merupakan transaksi ya, jual beli gitu ya. Ini kudu aya bona gitu kalau jual beli itu kudu aya bona bukti bahwa kita sudah menjual jasa terhadap klien gitu ya. Kita sudah menyuntikkan obat pada pasien. Kita sudah memberikan kenyamanan pada pasien, melakukan pendidikan kesehatan, merawat lukanya, gitu ya, mengatur posisinya, gitu ya. Nah, itu hal-hal yang itu mah perlu didokumentasi. Itu perlu ya, harus ada rekamannya apapun karena apa namanya? Kita di dalam merawat pasien kan merencanakan tindakan, ya. Rencana tindakan itu adalah sekumpulan tindakan-tindakan yang diharapkan bisa menyembuhkan pasien gitu ya. Jadi dokter melakukan pengobatan, cari obatnya, menentukan diagnosis penyakitnya, kemudian memberikan obatnya. Perawat juga menentukan diagnosis keperawatan, kemudian merumuskan obatnya atau rencana keperawatannya, gitu kan gitu. Ya. Nah, ini rencana-rencana ini bukan tindakan yang tidak ada artinya gitu ya. Itu bernilai uang gitu ya. Yang harus dibayar oleh pasien. Apapun tindakan kita itu karena mau tidak mau memang dunia kesehatan ini merupakan sudah beralih pada aspek bisnis, bisnis duit, ya, cuan gitu. Ya kita harus ada buktinya gitu. Kalau kita mau dibayar gitu kan. Merawat luka itu bukan asal merawat luka dengan tanpa ada hasil gitu. Kita mengeluarkan tenaga kayak harus dibayar gitu ya. Tapi
Dengan catatan, ya, niat kita menjadi perawat itu jangan sampai untuk mencari uang, sehingga, wah geus we lah, ieu we urang sagala wangdikeun gitu nya, sabab kudu nama pendidikan kesehatan itu tidak penting dalam hal ini gitu ya, sagala apa namanya, sagala sehingga pasien menjadi habis uangnya gitu ya. Tadinya menggunakan kasa cukup 10 jadi ini 50 we, nah itu berarti dolim ya pada pasien ya. Jadi kita harus meluruskan niat kita gitu ya. Kita melakukan tindakan untuk kebaikan pasien, itu bukan hanya kebaikan fisiknya, jadi kebaikan dalam segala aspeknya, biopsikososial ekonominya gitu ya. Jangan pasien miskin kita boros-boroskan tuh kasa. Jangan pasien miskin, ah miskin iyalah harus hemat ya, satu pinset 10 pasien misalkan karena kelas 3 jangan. Satu alat untuk semua pasien, ah udah miskin iya biar hemat, jangan juga gitu ya. Karena terlalu sayang pasien justru itu bisa membahayakan pasien ya. Nah, intinya kita harus proporsional lah di dalam melakukan tindakan, tidak boleh mengalami duplikasi gitu ya. Ayeuna di pendidikan kesehatan tentang DM, sorena tentang DMD wae gitu ya. Nah, itu duplikasi misalkan seperti apalagi obat, memberikan obat pagi tidak diresepkan juga diberikan lagi, nah itu membunuh gitu ya, bahaya. Artinya kita harus apa namanya? Proporsional gitu ya. Artinya aspek dokumentasi ini memang sangat penting ya. Berapa kasa yang habis, berapa spet yang habis, berapa infuset, berapa cairannya, kan itu harus dibayar ya. Tindakan memasang infus itu ada duitnya ya. Nah, ada tindakannya itu. Apa namanya? Uang tindakan itu ada gitu ya. Seperti itu. Kemudian pendokumentasi keperawatan merupakan rangkaian penting dalam asuhan keperawatan, jelas tadi sudah ya. Perkembangan keperawatan belum menunjukkan arah yang signifikan tentang perlunya pendokumentasian yang aplikatif dalam jenjang pelayanan ya. Ini masih dikembangkan seperti Bapak bilang tadi ya. Mungkin di tataran klinik kita itu masih manual ya, masih cuklas, checklist, masih cutat, catat gitu ya. Sehingga tenaga dan waktu juga memang lebih tersita gitu ya habis. Kalau di mungkin kalau di negara-negara maju sudah mulai digitalisasi pakai apa ini? Pakai iPhone apa? iPad gitu ya atau apa namanya? Tablet ya, pakai tablet gitu ya, pakai touchscreen semacam itu sehingga tinggal tuk tek pencet-pencet atau sambil ngomong maka sambil nyatet si komputernya gitu ya apa yang Bapak omongin itu ada tuh hurufnya langsung ya. Jadi langsung direkam oleh Google, nanti langsung dijadikan teks gitu kan. Tinggal print, print. Itu sudah sampai mungkin ke sana ya, karena kita tinggal 100 tahun gitu ya. Tinggal 100 tahun, jadi nanti mungkin 100 tahun lagi lah, atau 50 tahun lagi lah mungkin. Bisa sepertinya masih lama gitu. Kita masih coret-coret suka checklist gitu ya. Tip aktif act, tip aktif act gitu. Ngecap, ngecap gitu, dicap. Kemudian kesenjangan antara idealisme dalam teori keperawatan dengan praktiknya ya. Nah, ini juga menjadi isu-isu kita gitu ya. Karena apa yang dipelajari di kampus yaitu hal-hal yang ideal bahwa ketika setelah kita berinteraksi dengan pasien itu harus selalu cuci tangan semacam itu. Kemudian harus selalu memakai sarung tangan ketika berinteraksi di lingkungan pasien gitu ya. Kemudian memakai masker dan sebagainya gitu ya. Nah, ini kadang-kadang pas praktik di kliniknya, di lapangannya itu jauh gitu. Wah, kayak cuci tangan, iya nanti kering tangan, gitu. Wah, pakai masker, ngap, apa sarung tangan, pirage, pirage muka, iya, muka atau apalah tindakan muka infus, atau tidak perlulah. Gitu. Nah ini pirage nyuntik, tidak perlu sarung tangan lah, nyuntik mah ada jarak tidak jarang ayah apa namanya cairan yang keluar misalkan. Ya, itu ini kadang-kadang praktiknya itu berbeda gitu ya. Apakah karena kemauan dari perawatnya yang kurang, motivasinya kurang, pengetahuannya kurang, atau karena fasilitasnya yang kurang gitu.
Ya, kan ulah ngejahat-jahatkan sarung tangan, gitu ya, itu teh mahal. Cek rumah sakit teh. Nah, gitu bisa jadi gitu ya. Seperti itu ya. Jadi banyak sekali faktor yang menyebabkan kenapa si teori ini tidak bisa diaplikasikan secara ideal gitu ya. Tren dan perubahan yang terjadi dalam sistem pelayanan kesehatan berpengaruh terhadap dokumentasi keperawatan dan masalah-masalah dalam kegiatan pencatatan oleh apa namanya eh, perawat dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari ya. Semakin berkembang teknologi, informasi, apalagi zaman sekarang semakin cepat, nah, itu akan semakin banyak perubahan-perubahan yang terjadi pada aspek dokumentasi, baik itu dari formatnya, baik itu dari sistemnya, ya seperti apakah manual menjadi elektronik, menjadi komputer based dan sebagainya. Ini akan terus berkembang. Ya. Perubahan yang mempengaruhi pentingnya dokumentasi keperawatan yang pertama, perkembangan dalam praktik keperawatan. Ya. Di antaranya penemuan kasus penyakit yang baru, ya, pendidikan kesehatan, konseling, dan intervensi keperawatan, dan medis terhadap respon klien aktual ataupun potensial. Ya. Yang di sini apa namanya semakin ke sini perkembangan penyakit semakin meningkat, gitu ya. Artinya perkembangan praktik keperawatan pun akan lebih meningkat, ya. Semakin bervariasi. Nah, ini menjadi bahan pemikiran kita sebagai tenaga keperawatan untuk lebih aktif dalam menimba ilmu pengetahuan ya. Jadi kalau sudah kuliah bukan berarti udah beres gitu ya, udah beres aja tidak perlu lagi kuliah ya, atau tidak perlu lagi seminar lah karena sudah beres kuliahnya. Gitu. Ya, tidak seperti itu. Kemudian lingkup praktik keperawatan, persyaratan akreditasi, ya. Kemudian peraturan pemerintah, perubahan sistem pendidikan keperawatan, masalah klien yang semakin kompleks, serta meningkatnya praktik keperawatan mandiri dan kolaborasi. Nah, ini apa namanya menjadi pengaruh ya, berpengaruh. Di mana aspek akreditasi contohnya ya, dengan adanya akreditasi otomatis para asesor itu akan melihat ya dokumentasi keperawatan salah satu aspeknya. Itu bisa menilai apakah kualitas asuhan keperawatan di institusi ini baik atau tidak, bisa dilihat dari dokumentasinya apakah baik atau tidak gitu. Ini menjadi salah satu apa tolak ukur ya atau indikator apakah asuhan keperawatan di sini baik atau tidak ya dilihat dari dokumentasinya ya. Karena di situ dokumentasi itu kan tadi merekam ya, merekam kegiatan perawat itu ya. Kemudian pertanggungjawaban perawat itu terekam gitu. Ya. Kalau adanya rekaman otomatis ya asesor tidak bisa melihat cuma mendengar gitu ya bahwa saya telah melakukan ini melakukan itu. Tapi kalau tidak ada rekamannya itu sama saja dengan tidak melakukan seperti Bapak tadi bilang ya. Jadi ini sangat mulai penting gitu ya aspek dokumentasi pada saat ini. Kemudian kebutuhan data statistik. Nah, itu dengan adanya dokumentasi, maka aspek-aspek yang ingin diteliti itu akan menjadi mudah untuk didapatkan ya. Misalkan apa penyakit terbanyak pada pasien pada tahun ini, ya lihat aja, bongkar itu medical record-nya ya. Atau di rumah sakit disebut status pasiennya itu. Oh, masalah keperawatan yang sering terjadi, nah itu dibongkar aja gitu ya. Ini menjadi data-data untuk penelitian terutama ya. Nah, penelitian itu untuk apa ya? Bukan hanya untuk tahu aja, tapi untuk nantinya dijadikan bahan masukan untuk strategi ya. Misalkan bahwa ternyata pasien ketika pulang itu banyak sekali yang mengalami apa namanya gangguan kulit gitu ya, jadi araratus, jadi naon gitu ya, jadi dekubitus sebagainya. Nah, ini kan menjadi bahan masukan bagaimana memperbaiki pelayanan keperawatan agar pasien ketika di rumah sakit itu jangan sampai ada penyakit yang ditimbulkan akibat perawatan gitu. Ya. Tadi nama nggak ada dekubitus, saya pas dirawat jadi dekubitus karena pasiennya atau perawatnya
tidak suka merubah posisi atau tidak selalu mengecek gitu ya keadaan kondisi kulit pasien ketika dirawat. Nah, itu bahaya ya. Kemudian intensitas pelayanan keperawatan dan kondisi pasien, kondisi penyakit. Dokumentasi tingkat keparahan penyakit dan tipe atau jumlah tindakan yang diperlukan sebagai dasar pertimbangan pemberian asuhan keperawatan ya. Nah, di sini juga bisa melihat sejauh mana gitu ya tindakan-tindakan perawatan dilakukan. Ya, apakah banyak banyak tindakannya itu banyak sedikit tindakannya itu apakah karena dasar pertimbangan yang tepat dari asuhan keperawatan atau hanya memboroskan uang pasien ya, atau efektif atau tidak ya, efisien atau tidak, efektif dan efisien harusnya. Jadi banyak sedikitnya tindakan itu atas dasar efektif dan efisien. Keterampilan perawat, tren meningkatnya justifikasi perawat dalam perumusan masalah dan tindakan keperawatan dalam proses keperawatan. Ya, artinya di sini eh, bahwa perawat itu bukan membantu dokter gitu ya tadi, tapi perawat pun dia mendiagnosis, menjustifikasi masalah pasien gitu ya. Artinya di sini pekerjaannya sama kayak dokter. Kalau dokter menjustifikasi penyakit medisnya, atau diagnosis medis, penyakit asma, penyakit diabetes, penyakit apa gitu. Kalau perawat mendiagnosis masalah keperawatan. Gitu. Dokter memberikan obat, terapi, operasi. Perawat akan menyelesaikan atau membuat rencana keperawatan. Gitu ya. Pasien mau dioperasi, bagaimana pemberian asuhan keperawatan perioperatif, ya, operasi sebelum, selama dan sesudah operasi ada di situ pasti ada peran perawat. Tidak bisa dihilangkan peran perawat. Nggak usah lah kudu ayah perawat dokter wae gitu. Itu yakin pasien itu tidak akan sembuh gitu ya. Atau nggak usah perawat unggul dan dokter nggak perlu apalagi gitu ya. Seperti itu terutama di klinik gitu. Kemudian konsumen, waktu rawat inap yang pendek, biaya yang terjangkau, ya, adanya home care bagi klien yang tidak memerlukan perawatan maksimal, merupakan tren perubahan pelayanan juga saat ini ya. Jadi adanya apa namanya kebijakan pemerintah seperti BPJS ya, yang dia BPJS itu kan berbatas waktu dan berbatas biaya ya. Nah, kalau waktunya habis, biayanya belum pol, harus di re-registrasi lagi gitu ya, harus mungkin ya dipulangkan dulu gitu baru masuk lagi. Jadi siasati seperti itu. Jadi misalkan Bapak ini terkena suatu penyakit ya, lebih lah ya. Ya, misalkan tipes, nah, tipes misalkan di dalam peraturannya itu dirawat maksimal 4 hari ya dengan biaya maksimal misalkan 2 juta. Maka setelah 4 hari itu harus dipulangkan dulu atau setelah 2 juta mungkin harus mengganti dengan biaya sendiri gitu ya, menambahkan biaya sendiri. Nah, ini menjadikan apa namanya? Tren tersendiri di mana pasien itu tidak sembuh secara total gitu ya. Banyak. Bagaimana mengakalinya? Biasanya kalau pada kenyataan di sini ya, jadi pasien yang belum sembuh sebenarnya akan tetapi habis masa gratisannya gitu ya. BPJS-nya habis jatahnya, maka dia akan ditransfer dulu ke rumah sakit yang lain gitu. Di rumah sakit lain daftar deui BPJS gitu. Habis di rumah sakit yang lain daftarkan deui ke rumah sakit orang gitu. Dengan status pasien baru gitu ya. Seperti itu diakalinya gitu. Nah, ini untuk apa namanya si jaminan kesehatan itu tetap bisa diberikan gitu ya. Kemudian biaya ya. Cost, pencatatan yang baik akan memberikan gambaran tentang pengeluaran biaya yang ditanggung oleh klien. Jelas tadi ya. Kemudian kualitas asuransi dan audit keperawatan
Data tentang keadaan klien sebelum masuk rumah sakit, pertanyaan dan wawancara dengan klien merupakan sumber utama audit. Ya, auditnya sama dengan akreditasi ya. Jadi di sini hmm, apa namanya data tentang pasien ini menjadi salah satu aspek apakah nanti asuransi atau jaminan kesehatan itu bisa cair atau tidak. Misalkan apakah pasien itu terkena misalkan apa namanya celaka itu karena ulas sendiri atau dicelakai orang lain. Nah itu kalau ulas sendiri mah nggak ada asuransi misalkan seperti ya. Kalau dicelakai orang lain baru asuransi gitu ya. Misalnya pasien terkena kecelakaan, kecelakaan itu ditabrak atau kecelakaan tunggal. Kalau kecelakaan ditabrak itu ada asuransinya. Kalau kecelakaan jatuh sendiri, nabrak sendiri, nah itu nggak ada asuransi kan seperti itu ya. Ini sumber ya, sumber ini dokumentasi itu bisa melihat. Risiko tindakan tergantung dari dokumentasi yang komprehensif. Ya, manajemen risiko adalah mengukur keselamatan klien untuk melindungi klien dan profesi keperawatan, aspek legal serta melindungi perawat dari tindakan kelalaian. Ya. Nah, artinya adanya dokumentasi keperawatan ini bisa menjadi eh, tolak ukur manajemen risiko. Ya, manajemen risiko itu apakah tindakan keperawatan pada karakteristik pasien ini beresiko tinggi atau tidak. Kalau beresiko tinggi, maka aspek kehati-hatiannya juga akan lebih waspada ya. Pengaturan ruangan. Contohnya misalkan pasien COVID, ICU, ICU pada pasien COVID, nah itu harus benar-benar ekstra dirancang khusus gitu ya. Mana pas perawatnya memakai hazmat, memakai masker N95, 99, kemudian juga apa memakai gloves gitu ya, sarung tangan, sepatu bot, kemudian face shield ya. Nah, itu hasil dari manajemen risiko karena tingkat penularan COVID-19 yang begitu tinggi ya. Kemudian ruangan juga diberikan negative pressure gitu ya, di mana udaranya itu disedot keluar ya. Ini hasil dari dokumentasi keperawatan. Jadi aspek-aspek yang ada di dokumentasi keperawatan menjadi pertimbangan untuk manajemen risiko. Pencatatan yang banyak dan memakan waktu kerja perawat membuat perawat merasa frustasi sehingga banyak sekali ketidakadekuatan data dalam dokumentasi keperawatan. Ini menjadi masalah tersendiri ya. Di mana di sini perawat merasa lelah, capek, habis waktunya untuk mencatat ya. Ada penelitian menyatakan bahwa 70% waktu perawat itu digunakan untuk nyatet gitu ya. Sedangkan 30%-nya untuk ke perawat dan lain-lainnya. Artinya di sini komunikasi, kedekatan dengan pasien menjadi berkurang ya setelah ada pentingnya dokumentasi ini katanya ya. Jadi karena dokumentasi sangat diwajibkan dan dikejar sebagai syarat terutama untuk dokumentasi ya, akreditasi, maka ini menjadikan para perawat itu lebih jarang ke pasien katanya. Ini menjadi bahan masukan atau bahan pertimbangan ya, bahan pemikiran bagaimana membuat dokumentasi yang lebih portable, yang lebih cepat gitu, yang lebih ringan gitu ya. Jangan efisien lah dan efektif itu waktu yang sebentar akan tetapi ya, secara komprehensif bisa mengcover dari masalah-masalah pasien gitu ya, atau tindakan-tindakan pasien. Nah, mungkin demikian ya yang dapat Bapak sampaikan pada pertemuan ini. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.